Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Seluruh orang tua yang sangat saya muliakan, jamaah Mushola Al-Falah yang saya hormati, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Kanda Haji Muhammad Sawan, dan yang kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, serta semua hadirin. Mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, dan selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tahun baru ya 2024 kita bisa bermuajahah kembali, bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Banyak kenangan di tahun 2023, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu suka, duka, gembira, bersedih, silih berganti datang. Ada yang mungkin tahun 2023 kita masih kumpul bareng, sekarang udah nggak ada, meninggal. Oleh karena itu kita berdoa dan memohon nama Allah, mudah-mudahan tahun 2023 kemarin semua dosa kita diampuni Allah, keburukan kekurangan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tahun 2024 ini harapan sekaligus doa, mudah-mudahan tahun ini lebih baik, lebih barokah, lebih sukses. Yang belum punya jodoh biar segera dapat jodoh, yang belum punya rumah biar punya rumah, yang belum punya mobil pengen punya mobil biar kuat di mobil. Emang punya garasinya? Garasinya dulu bikin. Jalan nggak buat. Iya, jalanannya sempit, garasi kagak punya, beli mobil nggak apa-apa, kalau nyewa di tanah masjid ya, sebulan 300.000 ya. Pokoknya yang baik-baik diijabah Allah. Yang belum haji pengen banget haji, mudah-mudahan dimudahkan, minimal bisa menunaikan ibadah umroh. Yang kena proyek SUTEP belum dibayar, mudah-mudahan ini bulan-bulan ini segera dibayar. Kan kena proyek SUTEP ya. Ya, satu orang saya dengar arangan 2 miliar ya. Ya mudah-mudahan barokah sebenarnya. Yang harus kita yakini bahwa siklus perubahan hari, minggu, bulan, dan tahun itu adalah perputaran waktu. Itu yang harus kita sadari. Kalau kata Bang Haji Mandra, hidup itu laksana roda pedati, ada putarannya. Kalau kita berada pada titik terendah dari putaran pedati itu, jangan kecil hati, jangan sedih, jangan putus asa sampai lagi. Karena akan terus berputar. Bisa jadi sekarang ada di bawah, besok ada di tengah, dan suatu saat ada di atas. Jangan kecil hati. Yang kaya, yang sukses, yang saat ini sedang berjaya, jangan sombong. Karena akan terus berputar. Karena kesombongannya bisa jadi di atasnya akan bergeser menjadi ke bawah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.
Tuh. Allah kalau mau ngasih sama kita kesuksesan, keberkahan, kebahagiaan, keindahan dalam hidup, mudah banget. Pengen apa diturutin Allah, dikasih. Asalnya bukan siapa-siapa, asalnya nggak punya apa-apa, akhirnya terangkat dikit demi sedikit. Itu namanya tu'til mulka man tasya. Tapi sama, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah juga mudah, gampang banget kalau mau nyabut kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan seseorang, dicabut sama Allah detik ini juga langsung terpuruk, langsung jatuh. Ya mudah. Makanya kita yang kemarin misalnya di tahun 2023 ini berada pada titik nadir, titik yang terendah. Hidupnya banyak cobaan, banyak hal yang tidak menyenangkan, banyak kehilangan, ditipu orang utang, datang ngesor kagak ganti-ganti, giliran ditagih galakan dia. Nah ini tahun 2024 doa, mudah-mudahan berganti ya Allah, kasih kebahagiaan, keberkahan, dan terus langgeng istiqomah kebahagiaan itu sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini orang-orang tua kita masih bersyukur. Tahun 2024 masih ada. Mudah-mudahan ntar ketemu lagi tahun 2025 masih ada. Itu kan harapan kita begitu. Tahun 2023 kemarin ibu saya dipanggil sama Allah tanggal 13 Oktober 27 bulan Rabiul Awal. Di Pondok Ungu juga banyak ya. Ada kehendak Allah. Ya kalau Allah takdirin tahun 2024 kita wafat, ya terserah Allah, terserah Allah. Kita mohon ya husnul khotimah. Kayak malam hari ini ntar ada tahlil malam ke-7 Pak Haji Jaya, ya bener ya? Iya. Rumahnya di mana sih? Oh depan rumah Bang Haji ya. Kemarin anaknya nelpon, namanya siapa, Yusuf ya? Johan Wahyudi. Enggak kan tahu. Yang Yusuf kayaknya. Mantunya. Tahu dah. Mantunya kan suka ngaji mak dulu. Anak kalian apa? Oh. Yunus bukan Yusuf, Yunus. Iya. Oh, mantu. Nelpon, saya dimohon hadir. Ya emang kebetulan saya malam Selasa taklim di Al-Falah. Jadi nanti setelah taklim saya dan jamaah Al-Falah akan bareng-bareng ke sana. Saya bilang gitu. Jadi ntar kita ke sana bareng-bareng. Ya, insya Allah ya. Nah, ikut hormat. Beliau wafat kan saya, Bang Haji Wan, Bang Amin dan rombongan lagi ziarah gitu. Lagi ziarah ke Wali Songo, ke Pasuruan, ke Jember, Jawa Timur. Habib Soleh Ibn Muhsin Al-Hamid. Baik, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini sehat semuanya, barokah. Orang tua kita yang sudah wafat diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Wabil khusus yang mewakafkan musola ini, Kong Haji Tahir bin Haji Rimin, Wahajah Siti binti Mahmud, dan semua orang tua kita, bapak saya, emak saya, bapak saya, bapaknya bapak-bapak, emaknya bapak, semuanya lah. Mudah-mudahan min ahlil khair wa min ahlil jannah. Ini juga anak-anak kita nih, anak-anak saya ini ada 2. Ada Aidan, ada Hapsi. Sekarang lagi liburan. Ntar tanggal 6 ya, balik ke pondok ya. Tanggal 5. Ya, tanggal 5 hari Jumat. Anak saya besok pagi berangkat balik ke pondok besok pagi hari Selasa. Ya mudah-mudahan barokah ilmunya semuanya. Ya, anak-anak yang soleh dan solehah. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimu ali habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ru'i jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ru'i sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu
summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan abana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruhi Haji Tahir bin Haji Rimin wa Haji Siti binti Mahmud wa ila ruhi ummi Hajah wa ila ruhi abi summa ila arwa'i jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim malam Selasa Mushola Al-Falah ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ada infak pahalanya untuk keluarga Bapak Abdullah bin Amit. Nah, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya. Min ahlil jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qarib. Udah mau hatam ini Bang Haji nih. Berapa lagi nih? Ntar Anwa'il Hukuk belum. Habis ini Anwa'il Hukuk. Lumayan lah, selama juga. Iya benar, dikit lagi tuh. Kita Abu Ahkamil Itski budak boleh dikit lagi. Tinggal satu lagi Pak. Hari ini, besok dua pertemuan lagi. Sekarang tanggal 1, tanggal 8 berarti ya. 8, habis 8 berarti 15 ya. Nah itu kali dah hatam kita kali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayahada faslun. Kita udah bahas hakim macam-macam ya. Sekarang membahas tentang fi syuruti syahidi. Menerangkan tentang syarat-syarat syahid. Syahid itu saksi. Saksi. Saksi dalam persidangan. Ya saksi apa aja, termasuk saksi pernikahan. Wala tuqbalu asyhadatu illa mimman ay syakhsin ijtama'at fihi khamsu khisalin. Wala tuqbalulan ora den tompo apa asyhadatu pesaksian illa kejaba mimman saking wong ay syakhsin tegese awak-awakan ijtama'a kang kumpul fihi ing dalem man apa khamsu khisalin 5 pira-pira perkara. Bisa. Boten nggih. Wala tuqbalu asyhadatu, tidak diterima sebuah persaksian. Enggak diterima, persaksian itu enggak diterima. Illa mimman, kecuali persaksian itu datangnya dari seseorang ijtama'at fihi khamsu khisalin, yang pada diri seseorang tersebut terdapat 5 perkara. Artinya kalau dibuat bahasa gampang, syarat menjadi saksi ada 5.
Ini bahasa kitab, tidak diterima persaksian seseorang kecuali pada diri orang itu ada 5 perkara. Syaratnya 5. Ahaduha, nomor 1, al-islamu Islam. Oleh karena itu, fala tuqbalu, tidak diterima syahadatu kafirin, syahadat atau persaksiannya orang kafir, ala muslimin, terhadap orang muslim, au kafirin, atau terhadap orang kafir lainnya. Nah, ini kalau cara aturan Islam tidak boleh. Dulu saya pernah ngadirin akad nikah. Itu calon mempelai laki-lakinya itu mu'alaf. Menariknya lagi, keluarganya itu keluarga pendeta. Keluarga pendeta. Ya, namanya YI. Nah, ini inisial aja. YI. Pendeta keluarganya. Tapi dia mu'alaf, masuk Islam. Datang ke rumah, saya tanya macam-macam lah. Ini kamu nih masuk Islam apa karena pengen nikah doang, atau karena punya keyakinan terhadap Islam? Ya dia bilang, udah lama sekali saya mempelajari Islam, udah lama. Sampai akhirnya saya ketemu pacar saya, itu saya sudah mendalami Islam, cuma belum berani masuk Islam. Semakin mantap ketika saya mau nikah. Makanya saya datang kemari, mau dibimbing syahadatnya. Ya udah, terus saya bimbing, udah yakin lah itu. Nikah, begitu nikah keluarganya datang. Keluarganya orang-orang non muslim semua. Ya, terus pamannya itu duduk di sini. Nikah ya, saksi dari laki-laki pamannya. Terus saya tanya, maaf Pak, maaf beribu, maaf, Bapak muslim apa bukan? Enggak Pak Ustadz, saya enggak muslim. Saya non muslim gitu. Saya pamannya ini. Oh, jangan ya Pak, maaf. Aturan dalam Islam enggak boleh saksi. Orang non muslim enggak boleh. Bapak cukup duduk menyaksikan dari jauh kan bisa. Tapi jangan di sini. Jangan dalam satu akad. Jangan jadi saksi. Akhirnya dia ngerti. Mundur. Ya, kita bahasanya yang enak, yang santun, yang baik. Ada juga ini depan rumah saya ini. Depan rumah saya itu palingan 50 sampai 100 meter. Itu sama, Hindu. Punya anak gadis muslim. Terus mau nikahin anak. Untungnya datang ke rumah nanya, siapa yang mau nikahin? Saya boleh, tidak boleh. Bapak non muslim, nggak boleh nikahin anak yang muslim. Nggak boleh. Bapak masih Hindu? Ya, saya Hindu. Anaknya muslimah. Nah, itu kan ada kekacauan, kerancuan. Gara-gara bapaknya Hindu kawin sama ibunya muslimah, Islam. Haji. Ibunya. Udah wafat ya, saya nggak sebut namanya. Udah wafat. Profesinya dokter. Punya anak cowok sama cewek. Dua-duanya muslim, dua-duanya, alhamdulillah. Nah itu kalau mau nikah bagaimana? Kalau yang lanang kita nggak carain lah, lanang kagak perlu apa? Nggak perlu wali. Yang wadon kan perlu wali. Masalahnya walinya tidak satu akidah, tidak satu agama. Ya nggak boleh tetap nikahin. Akhirnya solusinya bagaimana Ustaz? Ya bapak tetap hadir saksiin anak bapak nikah. Bapak hadir nggak apa-apa, bapak di situ hadir. Cuma nanti yang nikahin wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pemerintah. Dalam hal ini penghulu. Penghulunya siapa? Si Fulan. Ya sudah, nanti dia yang nikahin. Ntar saya yang bimbing sebenarnya. Nanti anak bapak bertahkim kepada wali hakim. Nah, nerima akhirnya, nerima. Nah boleh jadi saksi apalagi wali. Jadi saksi aja nggak boleh. Orang kafir. Termasuk saksi dalam persidangan. Saksi ahli, ada tuh. Ada kasus. Ya, karena negara kita bukan negara Islam, maka semuanya dibenarkan dalam undang-undang, semuanya diterima. Kalau Islam nggak boleh. Syarat saksi yang pertama itu harus
muslim. Wasani yang kedua, al-bulughu baligh. Oleh karena itu falatuk balu maka tidak diterima apa syahadatu sobiyin, persaksian anak kecil, sobi. Anak kecil itu walau muraikon, walaupun dia hampir balik, belum keluar sperma sama sekali, cuma usianya udah 14 tahun. Ini namanya mendekati balik. Belum balik tapi mendekati balik. Itu bahasa Arabnya murahik namanya. Bahasa Arabnya atau istilah fikihnya murahikon, murahikun. Ya kalau belum balik ya enggak boleh. Ada kakaknya perempuan mau nikah, bapaknya udah meninggal. Kakek dari bapak udah meninggal. Jadi siapa ini walinya? Ada adik saya laki-laki. Mana adiknya? Keluar pakai pakaian TK. Ya enggak boleh. Belum balik. Kelas 6 udah keluar sperma tong? Belum, enggak boleh. Kalau udah keluar sperma walaupun belum 15 tahun, tapi udah 12 tahun, udah 13 tahun misalnya, 14 tahun boleh karena udah jadi balik. Tapi kalau belum keluar sperma tapi usianya udah 15 tahun juga sudah balik, boleh. Itu banyak itu. Batas maksimal. Batas usia orang dikatakan balik, baik laki-laki atau perempuan adalah 15 tahun. Kalau dia belum keluar sperma, kalau perempuan kalau dia belum head. Punya anak nih lihat. Apalagi punya anak perempuan, diawasin benar-benar. Anak saya benar-benar saya perhatiin benar. Tanya, udah meneng? Belum bi. Oh udah, usianya berapa sekarang? 13 tahun, belum men ya. Tungguin. Tanya lagi udah meneng? Belum bi. Ya tungguin. Udah 15 tahun udah meneng? Belum. Ya kamu sudah balik. Udah 15 tahun walaupun belum men. Udah wajib sholat, udah wajib segala-galanya. Wajib nutup aurat, mau kemana-mana. Udah bukan lagi anak kecil. Udah wajib nutup aurat kalau keluar. Udah wajib menjaga diri. Karena sudah ada pertanggungjawaban. Sudah balik. Anak usia 10 tahun, anak kita perempuan. Udah men, udah pak, udah men, ya sudah wajib. Udah harus benar-benar dijaga ekstra ibadahnya. Ramadan udah wajib, sholat 5 waktu udah harus. Kalau dia kaya, dia punya kemampuan, udah wajib haji. Kalau hartanya berlimpah, zakat malnya sudah wajib dikeluarkan. Itu karena apa? Karena sudah balik. Ya, kalau zakat walaupun dia kecil juga wajib dizakatin. Hartanya banyak, udah sampai 1 nisab. Tapi kalau sholat kan belum wajib. Sholat, puasa, haji, syaratnya itu balik. Ya wajib. Silakan kamu haji, daftar. Ayo bapak bantu daftar. Sekarang haji kan waiting listnya 47 tahun. La haula wala quwata illa billah. 47 tahun. Yang terlama itu. Kalau nggak salah di daerah Sulawesi itu 47 tahun. Masa nunggu keberangkatan haji. Bang Abdul Razak usia berapa? 50 ada? 62. Berarti kalau tambah 47 108 baru berangkat. Iya 108. Naiknya udah kagak naik pesawat kali. Nah lah iya. Makanya kita ini, saya terutama orang tua kita, Bang Haji Sawan, Pak Haji Zaid dan yang sudah haji, bersyukur benar-benar luar biasa bersyukur. Yang belum jangan kecil hati. Umpama kok kita sudah punya niat mantep madep sampai setor, pasrah aja sama Allah. Jangan mikirin 40 tahunnya, 45 tahun, jangan dipikirin. Yang penting saya udah setor, udah punya keyakinan, punya kemantepan pengen haji. Di tengah jalan belum haji diambil sama malaikat Israel. Sudah bebas. Di hadapan Allah, saya punya keyakinan karena Allah tuh maha baik ya. Sudah termasuk orang yang haji. Plus berapa? Baik. Plus berapa sekarang? Kalau sekarang haji plus sekitar 300-an. 300-an. Haji furoda, haji plus ya. Berapa tahun gitu?
Kalau Haji Plus masih ada waiting listnya 10 tahun, masih ada. Kalau Haji Plus. Nah, tapi kalau Haji Furoda bisa langsung berangkat. Tapi kalau mau pilih Haji Furoda, hati-hati, harus yang benar-benar terpercaya. Benar-benar terpercaya, benar. Jangan asal-asalan ikut, apalagi tergiur harga murah. Ada orang yang sudah bayar sampai 1 miliar kagak berangkat aja. Kesian, stres orang. Sampai 1 miliar berdua sama istrinya, itu gara-gara bukan pemerintah, bukan. Travelnya yang nakal. Nah, travel. Nah itu, makanya harus hati-hati lah. Kita bersyukur banget kita yang udah haji. Apalagi saya, usia 29 tahun saya udah haji. 2009 tuh pas usia saya 29 tahun. Lagi sedang gagahnya. Orang-orang tawaf 7 aja saya sampai 7 sama. Titik. Yang ketiga, jadi nggak boleh saksi dari anak kecil. Wasalisu al-aqlu, syarat menjadi saksi adalah al-aqlu, berakal. Oleh karena itu falatuk balu, maka tidak diterima. Syahadatu majnunin, persaksiannya orang majnun, persaksian orang gila. Tidak diterima persaksiannya orang gila. Orang gila suruh jadi saksi, tidak diterima. Warabiu, yang keempat, al-hurriyatu, merdeka. Artinya bukan budak, bukan hamba sahaya. Fala tuqbalu, maka tidak diterima apa syahadatu raqiqin, persaksian budakin. Budakin, ini kita udah bahas nih, walaupun belum sampai materinya. Yang udah gak ada sekarang budak. Budakin itu orang yang statusnya 100% benar-benar budak. Itu namanya qin, disebutnya budakin. Budakin 100% budak, dimiliki oleh seseorang yang memang seluruhnya adalah budak. Kinan kana, budakin 100% budak. Au mudabbaron, atau budak mudabbar. Nggak ada sekarang budak. Budak mudabbar itu apa? Budak mudabbar itu seorang budak yang diomongin begini memajikannya. Anta hurun ba'da mauti. Kamu merdeka. Kamu udah nggak lagi jadi budak kalau saya sudah mati. Begitu saya mati, kamu merdeka. Nah, status dia ada harapan menjadi merdeka. Itu udah nggak 100% budak namanya. Udah dijanjikan bakalan merdeka. Begitu juragannya, sayyidnya, junjungannya mati, maka statusnya bukan lagi budak. Au mukataban, atau budak mukatab. Budak macam-macam. Budak mukatab itu budak yang dijanjiin sama majikannya. Kamu merdeka kalau kamu bisa bayar sekian. Tuh. Kalau kamu bisa bayar saya 20 juta, kamu merdeka. Itu kan budak kerja. Kerja itu. Dia kan dapat gaji. Selama dia belum ada janji dari majikan bakal dibebasin kalau dia nebus, gajinya dia buat majikan, bukan buat dia. Itu statusnya makin. Kin itu budak 100%. Kalau budak 100% dia kerja, nguli, dapat gaji. Gajinya buat majikannya, bukan buat dia. Budak makanya udah nggak ada. Dia kerja, dapat gaji gede, buat majikan semua. Nggak boleh buat dia, nggak boleh. Budak. Nah, begitu dijanjikan, kamu merdeka kalau kamu bisa nebus dirimu. Kamu merdeka kalau kamu bisa nebus dirimu sekian puluh juta. Mulai saat itu gajinya dia buat dia. Lah kalau gajinya masih dicomotin, majikannya kapan dia nebus? Maka dia kerja dapat gaji, dia ambil buat dia, dikumpulin sampai terkumpul sejumlah uang agar dia bisa menebus dirinya. 50 juta nih Pak, udah ada 50 juta, saya tebus diri saya. Oke, saya terima, kamu merdeka. Baru jadi orang merdeka kayak kita ini, bukan orang yang terjajah.
dalam kekuasaan orang lain. Paham ya? Kalau budak perempuan malah lebih kesian lagi. Boleh ditidurin tanpa dinikahi. Dan itu halal, nggak haram. Makanya saya bilang berkali-kali sekarang udah nggak ada. Jangan coba-coba pembantu ditidurin. Penjara. Bukan cuma penjara, dosa besar. Bukan cuma dosa besar, ya konsekuensinya berat, suruh nikahin. Ada yang laporan ke saya, ada. Ya Allah, seseorang yang terhormat, kerjanya juga enak, istrinya nangis-nangis gerung-gerung karena pembantunya ditidurin sama suaminya. Begitu saya klarifikasi apa sebabnya, katanya dalam Islam diperbolehkan sebagai budak. Ngawur itu. Pembantumu itu bukan budak. Sekarang kalau pembantu dia mau berhenti kerja, boleh apa kagak? Boleh, siapa ngelarang? Saya kagak datang-datang, saya nggak masuk, kenapa saya berhenti? Yang larang siapa? Kalau budak nggak boleh. Budak kabur dari rumah majikan dihukum seberat-beratnya. Nah kalau pembantu dia mau kapan dia berhenti, haknya dia. Nggak jadi masalah. Terus dia dapat gaji, pembantu bakal siapa? Bakal pembantu dapat gajinya. Jadi jangan sekali-kali menyamakan pembantu dengan budak. Orang Arab ya sekarang ini itu masih kolot ya, orang-orang Arab yang bodoh. Cuman tinggal dong di Arab tapi bodoh banyak sekali. Itu nganggap TKW, tenaga kerja wanita, atau TKA, tenaga kerja asing wanita, diperkosa, ditidurin katanya boleh karena itu budak. Itu ngawur, itu nggak bener. Budak sudah tidak ada. Dari zaman Nabi sudah memerintahkan untuk membebaskan perbudakan. Nah, sahabat yang paling banyak bebasin budak Abu Bakar, termasuk Bilal ibn Rabah. Lagi diseksa habis-habisan sama Umayyah bin Khalaf, ditindiin batu besar dalam posisi telanjang, di tengah terik matahari, di atas padang pasir, dipecutin. Ya Allah, udah dibawa batas kekuatan manusia, udah mau mati itu Bilal. Disuruh ninggalin agama Islam. Datang Abu Bakar. Kalau budakmu mati, kamu rugi. Pertama kamu kalah. Kamu nyeksa dia agar dia pindah agama ke agamamu. Dianya nggak mau. Sampai mati dia tetap Islam. Nah, kamu kalah. Sebagai majikan kamu kalah. Yang kedua rugi. Kalau dia mati kamu dapat apa? Nggak bisa dijual, budak mati, jadi bangke. Rugi, udah kamu kalah, dia kagak mau masuk agama kamu, dia tetap Islam. Yang kedua kamu rugi karena dia mati, kamu kagak dapat cuan. Ya, karena nggak mungkin budak yang mati dijual. Saran saya, kata Abu Bakar, jual aja budakmu ini. Jual. Walaupun kamu kalah dalam akidah, artinya tuh budakmu tuh si Bilal kagak mau ngikutin kamu, dia tetap Islam, tapi kan kamu untung dapat duit. Jual aja. Ayo dah, saya jual dah. Siapa yang mau beli? Saya beli. Oh, kata Abu Bakar. Berapa kamu jual? Sekian. Saya beli. Dibeli sama Abu Bakar. Sekarang jadi budaknya siapa? Abu Bakar. Udah jadi budaknya Abu Bakar. Bilal, kamu merdeka. Saya udah beli, kamu bukan lagi budak. Kamu merdeka. Nah, jadilah orang merdeka. Dan diangkat sama Nabi jadi salah satu muadzin. Zaman Nabi muadzin ada dua, bukan cuma Bilal. Ada namanya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Itu azan kalau subuh kan 2 kali. Yang azan pertama itu Bilal malah. Itu belum subuh, belum bangunin. Dan ntar azan subuh beneran, azan waktu, namanya Ibnu Ummi Maktum namanya. Abdullah ibn Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Tuh. Matanya buta, Ibnu Ummi Maktum. Kalau Bilal budak, hamba saya. Cuma memang kualitas suaranya mantap Bilal itu. Bagaimana? Tahu, kita nggak pernah dengar. Yang penting mantap, udah yakin aja. Karena bahasa hadisnya li'anna Bilal anda sautan. Suaranya lebih nyaring, lebih keras dan bagus. Kan ada orang yang suaranya kencang tapi jelek ya? Ada. Iya kan? Ada yang suaranya bagus tapi kecil, pelan. Yang banyak udah jelek kecil, itu yang banyak itu. Kayak suara saya udah jelek kecil. Nah kalau Bilal suaranya udah kencang,
bagus. Nah itu yang langka itu. Sekarang ini kan Kiai Haji Muammar ZA sulit banget cari gantinya. Oh, ini kita dengerin udah Qori internasional, udah bolak-balik, tetap aja nggak sama Kiai Haji Muammar ZA. Begitu juga penceramah, udah bolak-balik kita dengerin, tetap aja nggak sama Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu mungkin ya Allah ciptakan ya terbatas, cuman segitu doang kali udah. Sama ini kalau Bang Haji Roma meninggal, kagak ada gantinya. Ya, lalu Bang Haji Roma kan profesor of the music, nggak ada yang gantiin. Susah nyari gantinya. Yang bikin lagu beliau, aransemen beliau, yang nyanyi beliau. Tuh. Kalau Ahmad Dhani dia yang bikin lagu, aransemen dia, yang nyanyi orang lain. Karena Ahmad Dhani suaranya nggak tapi bagus. Kalau Bang Haji Roma mah dia luar biasa. Sulit nyari gantinya. Kalau beliau wafat, udah kagak ada, udah saneta, udah selesai. Titik, ngomongin ke sono-sono kita. Geledang dia omongin. Ya nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya, budak udah nggak ada ya, budak udah nggak ada. Wal khamisu yang kelima, syarat yang terakhir jadi saksi adalah al-adalatu adil. Wahiyah. Definisi adil adalah lughatan menurut cara lughat, etimologi bahasa. At-tawassut itu jadi tawassut, wasit tengah-tengah. Wa syar'an menurut cara syariat agama, malakatun fin nafsi tamna'u'a min iqtirafil kabairi warrazailil mubahati. Yang dimaksud dengan adil menurut syariat agama adalah orang yang hatinya itu tertancap. Hatinya tertancap. Tertancap apa? Satu sifat positif. Yang sifat positif itu tamna'uha, mencegah dirinya min iktirafil kabairi, untuk nerjang dosa-dosa besar. Jadi dia di hatinya itu sudah tertanam tidak akan pernah melakukan dosa besar. Sudah terproteksi kalau bahasa orang sekarang. Sudah terfilter, hatinya tidak akan pernah melakukan dosa besar. Itu namanya adil, definisi orang adil. Apa contohnya? Zina, dosa besar. Membunuh orang, kan dosa besar itu. Mencuri, dosa besar. Warrazailil mubahati, atau orang yang disebut orang adil adalah orang yang menjaga dirinya, memproteksi dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang jelek walaupun itu mubah. Mubah tapi jelek, boleh tapi jelek. Apa contohnya? Dicontohkan oleh ulama, katakbili zaujatihi au amatihi bi adratin nas. Ciuman, mencium istrinya, bercumbu dengan istrinya di depan orang banyak. Itu jelek apa cakep? Tapi boleh. Boleh orang bininya. Nah, itu namanya melakukan perbuatan yang jelek walaupun boleh. Melakukan perbuatan yang boleh tapi jelek. Bini cuma jangan di depan orang banyak. Kita ngeliatnya agak jelek kayak dia doang punya bini kan gitu ya. Jelek tetap aja. Boncengan naik motor, ngakepinnya udah kayak la ilaha illallah. Kalau mau ngapa-ngapain udah berduaan di kamar terserah. Mau bagaimana kayak jangan di depan umum. Lah bini saya, ya makanya boleh. Cuman jelek. Orang yang tidak bisa menjaga diri dari perbuatan jelek walaupun itu boleh, maka dia tidak bisa jadi saksi karena dianggapnya bukan orang adil. Paham? Mau ngawinin anak, saksinya siapa? Udah si Anu, si Pulan, jangan. Mengapa? Kalau pacaran sama bininya di depan siapa baik? Jangan. Jangan. Contohnya banyak. Ini lagi nih. Makanya kita orang Betawi bersyukur ya. Dididik sama orang tua kita dari kecil itu bagaimana sopan santun. Orang Betawi itu benar-benar dididik. Anak kecil wajib cium tangan sama orang yang lebih tua. Kan gitu ya? Kalau didikan orang tua kita. Bukan hanya orang tuanya, orang tua lain juga yang penting orang tua. Termasuk diantaranya apa? Wa maddir rijli 'indan nasi. Manjangin kaki di depan orang banyak. Itu boleh tapi jelek.
Bahasa Inggrisnya selonjoran. Belonjor di depan orang banyak, apalagi di depan guru, di depan emak, di depan bapak. Belonjor kakinya. Lah boleh kagak dosa. Cuman kan bahasa kerennya apa bahasa kerennya? Songong, kan gitu ya. Bahasa kerennya songong. Itu namanya perkara yang boleh tapi jelek. Ya Allah, itu di Banten itu tuh. Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allamah Mbak Dimyati. Ya kan populer banget itu. Sekarang ini yang terkenal kan putranya nih, namanya siapa? Namanya Mbak Muhtadi ya. Buya Muhtadi. Itu Mbak Dimyati. Itu kalau ngaji posonan itu berjam-jam dan kagak boleh kakinya berubah. Yang ngaji sama beliau. Kalau udah sila sampai selesai. Dan beliau kiainya juga konsisten. Kakinya nggak boleh berubah. Kagak boleh kedekar, kedeker, nyender, belonjor, pegel. Mana ngajinya lama banget. Nah kalau ngaji dari jam 9 pagi sampai johor, kaki kagak boleh berubah. Makanya beliau yang ngaji dikit, paling banyak 15 orang, 10 orang. Iya, karena betul-betul dididik, dijaga, diproteksi agar akhlaknya itu benar-benar terjaga. Nah kita kan kagak. Ya, guru baru gua ngomong setengah jam udah deker kayak pantatnya bisulan. Ngomong dalam hati lama amat dah. Lama banget, tapi di sini nggak ada. Saya kagak ngeliat, kagak ada yang belonjor. Padahal udah pengen belonjor jadi ditekuk lagi. Udah pengen belonjor ditekuk lagi. Ya, nggak apa-apa. Sama saya mah nggak songong, udah biarin aja. Santai aja, asal jangan yang duduk di depan. Di depan kenapa? Ada kitabnya di depan, jangan. Ya, yang di belakang mah ya jangan juga. Al-adalah, titik, adil. Itu perilaku adil. Nah kita bayangin ya, Islam. Kemudian baligh. Lalu berakal. Merdeka, adil. Nah itu kalau yang 4 poin itu gampang. Yang kelima itu yang sulit. Jadi orang adil itu sulit. Nah, makanya di kitab-kitab fikih banyak sekali nggak boleh jadiin saksi nikah orang yang tidak adil, orang fasik. Nggak boleh. Jadi saksi siapa? Itu aja si Anu tuh, si Anu. Itu tukang anu. Tukang apa? Tukang judi. Jangan. Ya kagak sah, nggak boleh. Disaksi, nggak boleh. Kagak nih mah, kagak judi enggak. Tapi apa? Iya, pelacur. Kagak boleh. Dia nggak pelacur, garong ya kagak boleh. Dosa besar. Kang mabok, nggak boleh. Jadi saksi buat pernikahan itu bukan sekedar orang duduk nyaksiin, bukan. Tapi orang yang benar-benar ngerti hukum. Yang kedua yang soleh, yang dosanya dikitan dah. Kalau nyari orang bener banget kan susah. Ustadz kali belum tentu. Banyak kan dosanya yang bukan ustadz. Ya minimal saya dah. Kalau ngomongin orang terus saya salah. Minimal saya. Saya yakin bapak-bapak lebih soleh dari saya. Pede banget. Saya kan lagi ngalem, jangan kepedean. Ya belum tentu juga. Tuh. Ya tapi artinya kita tidak boleh ngaku diri kita soleh. Saya nggak pernah ngaku diri saya soleh. Makanya saya bilang bapak-bapak lebih soleh mungkin jangan kepedean mungkin dari saya. Dalam hatinya emang bener saya soleh banget guru. Kata Imam Syafi'i kan, uhibbus sholiina walastu minhum. Imam Syafi'i itu kurang apa sih? Ya Allah, 7 tahun udah hafal Quran, hafal kitab Muwatta, solehnya kagak ketolongan. Tapi mengatakan uhibbus sholiina walastu minhum. Saya bukan orang soleh, tapi saya cinta banget sama orang soleh. Orang sekelas Imam Syafi'i ngaku bukan orang soleh. Apa alasannya? Agar saya mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh. Padahal dia sendiri udah orang paling soleh, Imam Syafi'i pada zamannya. Ngakunya saya bukan orang soleh, tapi saya demen banget sama orang soleh. Agar saya dapat keberkahan dari orang-orang soleh. Nah, itu yang dijadikan saksi pernikahan, saksi persidangan, persaksian, persengketaan. Orang-orang yang adil, orang yang jujur
yang lurus, yang hatinya bersih. Kagak mihak sono mihak sini. Kalau hatinya kotor, hatinya bengkok kan gampang disuap, disogok. Titik. Udah ajan ya? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Adil. Sekarang kita bahas syarat-syarat adil. Adil aja ada syaratnya. Walil adalati lan iku tetep kedua adalah apa khamsu syara ito 5 pira-pira syarat. Orang yang disebut adil, sifat adil itu ada 5 kriteria. Memenuhi 5 kriteria. Ahaduha, yang pertama. Nah, udah dijelasin benar. Ayyakuna al-ad'u mujtaniban lil kabairi. Ay likulli fardin minha. Yang disebut dengan orang adil, memiliki sifat adil adalah orang yang mujtaniban lil kabair, yang mau menjauhi dosa-dosa besar, yang tidak pernah melakukan dosa besar. Ay likulli fardin artinya semua cabang dosa besar itu kagak mau dia kerjakan. Zina, mabok, mencuri, menipu, garong, bunuh orang, itu semua dosa besar yang ada konsekuensi hukumnya di dunia. Zina dicambuk, maling dipotong, terus kemudian mabok dicambuk. Ya, kalau zina yang muhson itu lebih parah lagi kan, dirajam. Itu namanya konsekuensi hukum di dunia. Di dunia. Lah, orang yang disebut adil adalah orang yang tidak pernah melakukan itu. Nomor 1, mujtaniban lil kabair. Tidak pernah menyentuh dosa besar. Oleh karena itu fala tuqbalu syahadatu shaibi kabiratin kazina wa qatlin nafsi bi ghairi haqqin. Tidak diterima persaksiannya orang yang pernah melakukan dosa besar. Kazina kayak perzinahan. Wa qatlin nafsi membunuh orang bi ghairi haqqin tanpa ada hak. Emang boleh bunuh orang ada hak? Boleh. Algojo. Ada orang bunuh orang. Kan dalam hukum Islam dikisos. Nah kalau dia dikisos kan ada yang bunuh. Yang bunuh namanya algojo. Apa jadi dibunuh, algojonya dibunuh lagi lah, kagak habis. Nah, jadi algojo itu punya hak untuk membunuh. Dia tidak termasuk itu. Kemudian yang kedua, wasani ayyakuna ghairu musirrin 'alal qalili minas saghairi. Yang disebut dengan orang adil adalah orang yang tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Kalau dosa besar satu kali jadi ngelakuin dosa besar, udah fasik, udah nggak punya sifat adil, fasik namanya. Tapi kalau dosa kecil terus-terusan dijadiin kebiasaan melakukan dosa kecil. Begini kita punya prinsip ini. Jangan pernah mandang kecilnya dosa, tapi mandanglah kepada siapa kita berbuat dosa. Dosa kecil ini, iya dosa kecil, cuman berbuat dosanya sama siapa? Sama zat yang maha besar. Kalau kita berpikir begitu, dosa kecil gampang taubatnya, akhirnya kita ngeremehin dosa. Kalau udah ngeremehin dosa, lama-lama yang gede diterjang. Tapi kalau kita udah ngomong, jangankan dosa besar, dosa kecil juga saya malu. Malu sama siapa? Malu sama Allah. Iya dosanya kecil, cuman kan saya berbuat dosa sama zat yang maha besar. Enggak. Nah itu baru mantep. Itu namanya adil. Orang yang terjaga dirinya dari melakukan dosa besar, atau orang yang menjaga dirinya untuk tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Oke. Fala tuqbalu syahadatul musirri 'alaiha. Oleh karena itu tidak diterima persaksian orang yang biasa melakukan dosa kecil. Wasalisu yang ketiga, ayyakuna al-adlu salimat sarirati. Syarat orang adil itu adalah orang yang selamat akidahnya. Sarirah ay al-akidah, selamat akidahnya. Oleh karena itu fala tuqbalu syahadatum mubtadi'in. Tidak diterima persaksiannya orang yang ahli bid'ah. Yakfuru yang bid'ahnya itu bisa menjadikan dia kufur, au yafsuku atau menjadikan dia fasik. Bibid'atihi. Sebab perbuatan bid'ahnya dia bisa jadi kafir, sebab perbuatan bid'ahnya dia bisa jadi fasik.
Kalau fasik itu dosa besar, tapi nggak sampai kafir. Kalau kafir ya nauzubillah keluar dari Islam namanya. Apa contohnya bid'ah yang menjadikan dia kafir? Kaman ankaro al-ba'sah, kayak orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Kan Nabi mengatakan bakalan ada hari kebangkitan. Mati hari kiamat, yang udah mati ratusan ribuan tahun dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah dia ingkar, kagak ada itu. Mana ada orang udah mati kok dibangkitin lagi? Bagaimana caranya? Orang udah